Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Madi Gayatri. Mungkin kalian baru kenal dengan saya. Saya salah satu tim dosen dari mata kuliah pengantar teknologi pangan. Dan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kandungan dan sifat-sifat bahan pangan. Kandungan bahan pangan secara umum terkandung atas air, protein, karbohidrat, dan lipida atau lemak. Pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang diperlukan selama manusia itu hidup. Dan pangan seringkali menjadi isu penting atau topik pembahasan di dunia. Contohnya, keamanan pangan, ketahanan pangan, keracunan pangan, ya seringkali menghiasi media massa, ya seringkali diangkat isu-isu penting seperti itu. Kemudian terjadi pergeseran persepsi tentang pangan. Dulu orang ya ingin makan itu yang penting kenyang, ya karena mungkin zaman dulu juga ekonomi masih belum stabil ya. Yang penting makan deh, yang penting kenyang, ya. Kemudian bergeser menjadi selain kenyang harus enak dong, ya. Nah, kemudian bergeser lagi, selain kenyang, enak juga harus bergizi. Kenapa? Untuk menunjang kesehatan. Kemudian berkembang lagi, bergeser lagi menjadi pangan yang aman. Jadi bukan hanya mengenyangkan, makanan bukan hanya enak dan bergizi, tetapi juga harus aman agar kita terhindar dari keracunan maupun sakit akibat mengkonsumsi makanan tertentu. Kandungan yang pertama adalah yang saya bahas, yaitu air. Peranan air pada makhluk hidup adalah sebagai fasilitator terhadap sifat dinamis makromolekul, misalnya enzim, yang sudah kalian ketahui pasti ya. Enzim di dalam tubuh kita sangat banyak, ada enzim amilase, peptidase, protease, dan lain sebagainya. Kemudian ada sebagai reaktan, media reaksi, dan stabilisator. Contohnya untuk menstabilkan suhu tubuh kita, suhu badan kita harus cukup konsumsi air. Kemudian juga untuk alat transport seperti zat gizi dan limbah metabolisme. Misalnya kalau kita kelebihan vitamin C, ya maka kelebihannya akan dibuang melalui urin. Baik, air di dalam bahan pangan ini memiliki peranan yang pertama adalah menentukan tingkat kesegaran bahan. Ya, Anda bisa lihat tuh ya gambar stroberi di situ. Itu airnya masih ada di dalam produk, ada di dalam bahan ya. Jadi stroberinya terlihat utuh, kemudian cerah ya. Kemudian kalau digigit itu juicy ya. Nah, kemudian air juga menentukan tingkat keawetan bahan atau produk pangan ya. Nah, stroberi yang tadi segar saat sudah dikeringkan melalui proses teknologi pengeringan menjadi seperti gambar yang di sebelahnya. Bentuknya sudah tidak lagi seperti stroberi, kemudian sudah tidak lagi warnanya merah stroberi, ya, warnanya berubah, ukurannya berubah karena susut, kemudian keawetannya menjadi lebih lama. Kenapa? Karena air sudah dikeluarkan dari dalam bahan. Begitu juga dengan daging. Daging itu kadar airnya sangat tinggi. Nah, setelah daging diolah dan diproses menjadi abon, antara daging sapi mentah dengan abon sapi ya memiliki tingkat keawetan yang berbeda. Pastinya lebih awet yang sudah melalui tahapan pengolahan. Lalu karakter air ya akan menentukan titik cair produk atau bahan, titik didih, energi pada perubahan fase, dan parameter titik kritis. Berikut adalah diagram fase air. Pasti Anda sudah tidak asing lagi dengan istilah melting atau mencair, freezing membeku, sublimasi, evaporasi, dan lain sebagainya. Nah, diagram fase air ini menunjukkan 3 bentuk air. Jadi bentuk air itu bisa berupa solid atau padatan, berupa liquid atau cairan,
dan berupa gas. Di mana yang paling penting di diagram ini adalah titik triple point. Jadi di mana titik sentral suhu dan tekanan air ya antara fase solid atau padat, fase liquid dan fase gas. Ya, sehingga diagram fase air ini berguna untuk apa? Untuk proses pengolahan pangan. Misalnya kalau kita mau membekukan sirup misalnya ya, kita harus gunakan apa? Gunakan suhu rendah, tekanannya berapa. Kita mau bikin es kering, kita mau membuat dry ice atau es kering, kemudian kita mau mengolah produk pangan menggunakan proses freeze drying atau pengeringan beku. Bagaimana cara mengeringkan bahan dengan tahapan pembekuan terlebih dahulu, apa prosesnya ya. Nah, itu bisa menggunakan diagram fase air. Ini adalah derajat keterikatan air dalam bahan pangan ya. Ada 4 tipe. Tipe 1, 2, 3, dan 4, di mana tipe 1 adalah aktivitas air sangat kurang di situ karena air terikat secara kimiawi. Ya, air terikat secara kimiawi oleh bahan lainnya sehingga tidak dapat digunakan ya, tidak dapat digunakan mikroba untuk dan juga tidak dapat digunakan untuk proses-proses kerusakan ya, seperti itu. Kemudian kapasitas sebagai pelarutnya juga hilang. Lalu tipe 2, aktivitas air berkurang dan energi terikat bertambah. Lalu tipe 3, aktivitas sedikit menurun ya, karena air terperangkap di dalam jaringan matriks oleh membran. Kemudian tipe 4 itu aktivitas air penuh ya, yaitu air murni. Nah, lalu apa bedanya kadar air dan aktivitas air? Kadar air itu adalah kandungan atau jumlah air yang terkandung di dalam suatu bahan pangan. Contoh, buah melon misalnya mengandung air 82%. Artinya di dalam 100 gram melon mengandung 82 gram air. Ya, makanya disebut sebagai 82%. Nah, kadar air ini dipengaruhi oleh kelembaban relatif atau RH atau relative humidity di sekitarnya. Lalu, persentase dari berat bahan keseluruhan. Seperti tadi melon ya, 82% kadar airnya. Artinya, di dalam melon 100 gram terdapat air atau berat air atau jumlah air yaitu 82 gram. Kadar air bisa nyatakan dalam basis kering atau dry base dan basis basah atau wet base. Sedangkan aktivitas air ya atau activity water atau kita singkat sebagai AW ini berkaitan dengan stabilitas dan juga berkaitan dengan kerusakan produk baik secara mikrobiologi maupun secara kimiawi. Dinyatakan dalam air bebas pada pangan yang diperlukan mikroba untuk pertumbuhannya. Ya, seperti itu. Nah, ini merupakan laju reaksi yang dihubungkan dengan aktivitas air atau AW. Jadi, kalau kita mau melihat kapan atau pada AW berapa suatu proses bisa terjadi, bisa dilihat dari diagram ini. Ya, contohnya itu, bakteri dapat tumbuh pada AW 0,85 ya, sekitar itu 0,8, kemudian kamir itu pada 0,7, bahkan kamir osmofilik itu hidup di 0,6, lalu kapang itu sekitar 0,7-0,8. Begitu juga dengan reaksi kimia yang lain, oksidasi lemak, aktivitas enzim, itu juga dipengaruhi oleh aktivitas air. Kemudian kita masuk ke dalam protein. Protein hewani dan nabati ya, Anda sudah tahu kalau protein hewani berasal dari bahan-bahan hewani dan protein nabati, protein yang berasal dari bahan-bahan nabati.
Protein merupakan makromolekul kompleks di mana monomernya atau bagian terkecilnya adalah asam-asam amino yang tergabung menjadi asam-asam amino lagi. Asam amino bergabung dengan asam amino bergandengan dengan ikatan peptida, maka terjadilah suatu senyawa kompleks yaitu protein. Nah, asam amino di sini ada asam amino esensial dan asam amino non esensial. Untuk asam amino esensial adalah asam amino yang tidak bisa diperoleh, tidak bisa diproduksi oleh tubuh kita sendiri, sedangkan yang non esensial bisa diperoleh atau diproduksi tubuh kita sendiri. Oleh karena itu, asam-asam amino esensial hanya kita bisa peroleh dari makanan. Ya. Lalu manusia perlu 1 gram protein per kilogram berat badannya, ya, dan 1/4-nya harus protein hewani. Nah, protein hewani di sini ada daging, susu, telur, ikan nih yang paling umum, ya. Anda bisa baca bahwa daging itu ada miofibril, sarkoplasma, stroma. Nanti ini akan berhubungan dengan pengolahan, misalkan dalam membuat bakso, dalam membuat surimi, dalam membuat nugget dan lain sebagainya. Protein akan berperan dalam pembentukan emulsi di situ. Kemudian susu, ya. Susu itu 80%-nya kasein dan 20%-nya adalah whey. Kemudian telur, bagian kuningnya itu 50% padatan, di mana sepertiganya adalah protein dan sisanya lemak. Dan albumin, bagian putihnya itu mengandung 12% protein. Lalu ikan. Ikan edible portion-nya atau bagian yang dapat dimakan itu sekitar 40-60%. Ya, di mana 10%-nya mengandung homoprotein. Lalu protein nabati, sayuran dan buah tidak digunakan sebagai sumber protein, tapi kacang-kacangan bisa. Ya, tahu, tempe itu merupakan sumber protein nabati yang sangat bagus. Ya. Kemudian kandungan protein di sayur dan buah itu kecil, ya. Namun tetap kita butuhkan tidak hanya dari hewan, tetapi juga dari nabati. Contohnya nih kentang, persen proteinnya hanya 2%, tapi asam aminonya kaya akan lisin dan triptofan, jadi bagus sekali untuk kesehatan. Kemudian saya akan jelaskan protein non-konvensional, ya. Contohnya itu adalah protein sel tunggal atau single cell protein yang contohnya itu massa, bakteri atau kamir, ya, dimanfaatkan menjadi misalkan serbuk Candida utilis gitu, ya. Lalu ada yang lain yaitu isolat protein ikan, isolat protein kedelai. Nah, isolat protein kedelai ini banyak fungsinya, sebagai bahan pengisi, bahan pengikat, ya, seperti itu di dalam produk pangan. Kemudian perubahan protein akibat pengolahan. Adanya panas, asam, basa, dan guncangan atau fisik, ya, itu bisa menyebabkan perubahan protein. Perubahan protein salah satunya yang paling sering terjadi di proses pengolahan adalah denaturasi protein, yaitu perubahan struktur protein, di mana protein itu ada tersusun atas struktur sekunder, primer, sekunder, dan tersier. Tetapi yang dapat terdenaturasi adalah struktur sekunder, tersier, dan kuaternar. Nanti itu akan dibahas di kimia, ya. Nah, contoh denaturasi protein Anda bisa lihat di gambar. Ya, di situ ada telur mentah. Ya, masih ada putih telur yang masih bening dan ada kuning telur. Nah, kemudian diceplok, ya, dimasak menggunakan minyak sedikit, menggunakan api, ya. Jadilah telur ceplok. Nah, putih telur yang tadinya bening, ya, berubah menjadi putih keruh, ya, seperti itu. Itu adalah salah satu contoh denaturasi protein yang diinginkan. Lalu ada juga yang namanya degradasi atau pemecahan molekul menggunakan enzim protease, ya. Segala sesuatu yang belakangnya ase itu biasanya adalah enzim, ya. Enzim apa saja yang mau termasuk protease itu ada pepton, polipeptida, ya. Seperti itu. Kemudian hasil degradasinya bisa berupa pepton, peptida, asam amino,
kemudian NH3 atau amonia, dan unsur N. Juga menyebabkan terjadinya bau busuk atau putrefaktif compound. Lalu kita masuk ke karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber energi utama, khususnya orang Indonesia ya, khususnya mungkin manusia ya, karbohidrat itu jadi sumber energi utama. Sekitar 80-90% energi kita dihasilkan dari karbohidrat. Dihasilkan dari fotosintesis. Ya, karbohidrat terdiri atas monosakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Nah, monosakarida terdiri atas pentosa dan hektosa, yaitu arabinosa, glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Nah, monosakarida ini adalah hanya memiliki satu monomer sakarida saja, misalnya monomer glukosa, monomer fruktosa, ya. Lalu oligosakarida, 2-10 monosakarida. Contohnya adalah sukrosa. Sukrosa adalah karbohidrat yang tersusun atas 2 monosakarida, yaitu glukosa dan fruktosa. Selain sukrosa, itu ada maltosa, ada laktosa. Kalau maltosa terdiri atas glukosa dan glukosa, atau 2 molekul glukosa, dan laktosa terdiri atas glukosa dan galaktosa. Lalu FOS, GOS ini adalah oligosakarida, ya. FOS itu fruktos oligosakarida, dan GOS itu adalah glukos oligosakarida. Ada juga dextrin. Kemudian polisakarida. Nah, polisakarida ini bentuk karbohidrat yang paling kompleks, ya, yang terdiri atas pati, selulosa, hemiselulosa, pektin, dan gam. Lalu karbohidrat dalam bahan pangan itu bisa dalam bentuk monosakarida, disakarida, maupun molekul kompleks. Selulosa lignin ya, itu ada pada dinding tanaman sel, kemudian dinding sel tanaman, kemudian buah-buahan itu ada mengandung fruktos dan glukos yang paling banyak. Pada susu mengandung laktosa, ya pada ASI juga mengandung laktosa. Kemudian pada tebu mengandung sukrosa, dan sirup pati atau corn sirup contohnya ya masih terdapat sebagian oligosakarida. Lalu lipida atau lemak bersifat tidak larut air namun pelarut organik non-polar. Pelarut organik non-polar contohnya adalah kloroform, dietil ether, ya, dan heksana. Yang paling umum digunakan adalah 3 itu. Kemudian kelompok lipida terdiri atas lemak dan minyak, fosfolipid sterol, yaitu kolesterol dan fitosterol, kemudian ada wax. Minyak, lemak, dan turunannya. Lemak adalah ester dari asam lemak dan dengan gliserol. Ya, jadi lemak atau trigliserida ya pada umumnya itu terdiri atas 3 asam lemak dan 1 molekul gliserol. Ya, komponen utamanya adalah gliserida yang bisa membentuk trigliserida, bentuk lemak yang paling umum. Lalu ada digliserida dan monogliserida. Lalu pada asam lemak dikenal juga ada asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Asam lemak jenuh merupakan asam lemak yang di dalam rantai karbonnya tidak memiliki rantai ganda atau rantai rangkap. Sedangkan lemak tak jenuh mengandung ikatan rangkap pada rantai karbonnya. Nah, ikatan rangkapnya, kalau ikatan rangkapnya 1, maka disebut monounsaturated. Kalau ikatan rangkapnya ada lebih dari 1 atau lebih dari 2, ya, yaitu PUFA, polyunsaturated fatty acid. Ya, asam lemak jenuh dan tak jenuh, keduanya sama-sama dibutuhkan oleh tubuh. Namun untuk asam lemak tak jenuh ini yang lebih banyak dibutuhkan oleh tubuh kita. Sedangkan asam lemak jenuh ini pada proses pengolahan dia lebih stabil. Ya, nanti akan dijelaskan lebih kompleks di kimia pangan. Lalu sumber minyak apa saja? Ada dari nabati dan dari hewani. Ya, dari nabati itu ada minyak kedelai, minyak jagung, minyak zaitun, minyak kelapa, minyak goreng, minyak kelapa sawit. Ya, kalau dari lemak hewani bisa dari butter, ada tallow, ada shortening, ada keju, susu, kemudian ada lard. Lard itu adalah lemak babi ya.
Kemudian peranan lemak dan minyak yaitu sebagai sumber energi. Mengapa? Karena 1 gram minyak itu akan menghasilkan 9 kilokalori pada tubuh manusia. Kemudian ada yang namanya asam lemak esensial, ya. Itu juga penting bagi tubuh kita. Kemudian ada vitamin carrier, artinya pembawa vitamin, pelarut vitamin. Ya, vitamin A, D, E, K merupakan vitamin-vitamin yang larut lemak sehingga membutuhkan lemak jika kita akan menggunakan keempat vitamin ini. Kemudian selanjutnya lemak juga meningkatkan penerimaan konsumen. Karena lemak ini kan menimbulkan rasa gurih ya. Contohnya nih martabak gitu ya, kalau diolesi sama mentega tuh di atasnya pasti akan lebih enak lagi ya, sehingga akan meningkatkan penerimaan konsumen, menambah flavor, kemudian juga membentuk emosi ya, juga komponen transport dalam tubuh. Komponen lainnya ada vitamin seperti A, B, C, D, E, dan K. Ya, kemudian ada mineral yang esensial seperti kalsium, fosfor, magnesium, mangan, kobalt, besi, natrium, kalium, iodium ya, dan fluoride. Kemudian masalah gizi ini contohnya adalah iod defisiensi Fe ya, menimbulkan anemia gizi besi. Kemudian sebagai emulsifier ya, ada emulsifier itu mempertahankan kestabilan emosi ya. Kemudian beberapa produk emulsi seperti margarin, butter, mayonnaise, sosis ya. Lalu ada asam-asam organik, ini ya biasanya alami dalam buah-buahan seperti asam sitrat pada jeruk, asam askorbat juga pada jeruk, asam malat pada apel, asam tartarat pada anggur, dan lain sebagainya. Kemudian ada antioksidan, yaitu bahan yang digunakan untuk mencegah oksidasi pada produknya, tetapi antioksidannya sendiri harus mudah teroksidasi karena dapat melindungi bahan tersebut. Diaplikasikan misalkan pada minyak goreng ya, atau produk-produk minyak seperti vitamin C, tokoferol, dan karotenoid. Lalu ada enzim ya sebagai katalisator, ada pigmen juga untuk warna ya seperti klorofil, karoten, likopen, antosianin, warna ungu ya. Itu kemudian ada flavor yaitu senyawa kompleks yang dapat menghasilkan rasa dan aroma tertentu ya yang dapat diperoleh secara alami maupun sintetis. Ya, baik, selanjutnya apa yang Anda pikirkan dari piramida ini? Ya. Nah, piramida ini adalah komponen yang paling banyak, yang di bawah nih ada komponen yang paling banyak dikonsumsi ya, karena itu mengandung serat, mengandung karbohidrat sebagai energi, kemudian ada selanjutnya itu adalah sayur dan buah yang porsinya juga harus banyak ya agar kita terpenuhi vitamin dan serat. Kemudian yang di atas ya hewani itu lebih sedikit ya, seperti olahannya, kemudian telur, ayam, daging, dan lain sebagainya. Nah, yang paling atas itu lemak, kemudian gula, ya, lalu lemak, gula, dan garam, ya. Kalau sekarang GGL, gula, garam, dan lemak itu harus dibatasi agar tidak timbul penyakit degeneratif ke depannya ya, seperti itu. Ini sih menggambarkan itu ya. Jadi porsi makan kita tuh banyak dulu ya. Ini sih dulu sebenarnya. Karbo, sayur, buah, hewani, protein ya, hewani, nabati, protein, kemudian baru gula dan garam itu dalam jumlah sedikit. Kalau sekarang sebenarnya kita harus banyak ya karbo, lalu protein, serat juga harus banyak ya agar tidak konstipasi. Jadi serat itu juga penting sekali ya. Yang harus dikurangi adalah gula, garam, dan lemak ya, karena itu akan memicu penyakit diabetes, jantung ya, dan hipertensi. Baik,
Itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Nanti kita lanjutkan diskusi atau jika ada yang kurang jelas, Anda bisa tanyakan kepada saya. Ya, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.